Halo Sobat Easy Stock, di sini ada berita CNBC, 5 saham gorengan yang bikin dana pensiun BUMN kejeblos. Apa aja nih? Ini kenapa perusahaan ini bisa kejeblos dengan saham-saham gorengan? Eureka Prima Jakarta, ini LCGP perusahaan properti, ini dana pensiun PTBA yang memiliki 312,5 juta setara dengan 5,5% dari modal yang disetor. Ini ruginya kira-kira kepemilikan sahamnya tuh 35 miliar. Waktu itu dibeli 114. Sekarang LCGP berapa sih LCGP? LCGP 114, masih 114 ya. CGP. Dia beli di berapa ini? Oh, nyangkut di 214 di apa? Bila dikonversi harga saat ini nyangkut sejak tahun 2019 di harga 119, maka total kepemilikan ini nggak dibilang nih dia berapa ininya apa? Harga beliannya. Nah, terus kemudian arti dia punya 735 juta. Itu juga Dapen Bukit Asam. Arti terus Sugi. Ini Dapen Pertamina. Kepemilikannya 8% dari total. Coba kita lihat Sugi ya. Sugi Dapennya Pertamina. Gocap nggak pernah beranjak tuh. Gocap terus habis sebelum Sugi apa tadi? Arti juga kalau nggak salah perusahaan tambang itu. Arti Gocap habis tidak beranjak di situ. Kemudian Rimo punya Beni Cokro ini. Rimo kita lihat. Nah, Rimo gocap terus, ya kan? Gocap terus turun itu. Turunnya mungkin sejak Beni Cokro ketangkep nih. Nah, turun terus kan, turun terus. Nah, oke, sekarang ada lagi apa lagi ya? Devi. Ini aset manajemen dimiliki oleh Kresna Asset Management. Asuransi jiwa Kresna. Suspensi ini Devi. Nah, Devi sebetulnya yang paling bagus sih Pak. Dia bergerak ini. Ini kayaknya udah dilepas suspensinya, naik ya. Devi naik nih. Oke, kita akan menghitung nilai wajarnya dengan metodenya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa, dan aplikasinya sudah ada di Google Play Store khusus untuk Android, namanya Easy Stock. Anda bisa klik di sini, Anda klik Easy Stock, Anda bisa download, register email, ini free of charge ya. Anda open, klik di sini ada 845 kalau nggak salah nih saham yang sudah listed di bursa. Anda bisa lihat kalau ini sebagai contoh ya, Astra Argo Lestari kodenya AALI. Closing price-nya 8.025. Ini mungkin ini kemarin ya. Closing price kemarin. Low side-nya atau nilai wajar terendahnya, low itu 5.415. Berarti ada downside ya. Downside-nya sekitar 33% lah ya. Tapi di upside-nya ada 35%, yaitu di nilai wajar tertingginya 10.800. Jadi ada 35% upside-nya. Sekarang kita lihat satu-satu tadi ya. Satu apa? Devi kali ya tadi. Devi udah dibuka suspensinya. Devi ini terlalu rendah ini. Itu diangkat, digoreng itu. Coba kita lihat tadi Devi ya.
Ini Devi. Devi sebetulnya harganya nggak segini. Malah pernah di 9 perak nih. Ya. 43, malahan di 125, ya kan. Ini sebetulnya saham gorengan. Ini mestinya harus tahu nih mereka-mereka ini ya. Kita lihat Devi ya seperti ini. Ini kita lihat aja nih ya. Ini sahamnya small cap, volumenya nggak nol nih. Volumenya naik tapi nol tuh volumenya. Naik tapi habis itu nggak ada lagi volumenya gitu. Kalau kita lihat di sini stock ordernya atau stock price-nya nggak ada tuh, memang nggak ada yang order itu dia. Stock order nggak ada kan. Devi nggak ada, nol betul nih di sini, nol. Nah kalau gini ngapain diambil sebetulnya? Siapa nih sebetulnya konsultan yang mau beli ini? Ini punyanya Beni Cokro deh kalau nggak salah nih. Kalau kita lihat profit margin itu juga nggak masuk akal, working capital 62. Ini perusahaan secara laporan keuangan juga nggak jelas ini. Nah ini kalau dilihat secara sepintas memang kok kelihatannya bagus ya. Bagusnya dalam arti di neraca ya. Kalau di sisi earning udah parah banget. Satu, dia net loss-nya 2 miliar. Otomatis free cash flow-nya juga defisit 2 miliar ya kan. Cuma dia punya current assetnya tuh debt free itu, dia kan bisa nutup semua utangnya cuma sekitar berapa tuh, sekitar 3 miliar lah. Sedangkan dia di current assetnya ada 47 miliar, tapi nggak jaminan ini akan seperti ini. Oke, kita lihat RT negatif. Kita lihat di sini. Dia net loss, ya kan? Ini laporan keuangan udah RT yang nggak terkininya Q4 belum keluar. Net loss ya, free cash flow-nya juga defisit 62 miliar. Net income malahan 94 miliar. Sedangkan ekuitasnya negatif. Kita lihat dia kapan belinya. Katakan kita lihat di tahun 2021. Ini kan laporan keuangan masih 2022 ya. Kita lihat 2021 RT. Dia net loss juga, di equity-nya defisit gitu. Kita lihat 2020. Jadi kalau ini sama, ini siapa konsultannya nih? Ini net income-nya negatif, net loss ya. Ekuitasnya negatif terus. Malah net current assetnya negatif lagi. Ini parah banget ini. Net current asset negatif bisa. Karena yang kita cari bukan current assetnya, tapi net current asset. Berarti ini parah banget nih RT ini. Ini siapa yang mau mempropose untuk beli, ini pasti konspirasi. Konsultannya itu seperti bencok, ini berarti ingin menjerumuskan dana pensiun. Ini harus diusut sebetulnya. Oke, habis itu kita lihat Sugi. Ini Pertamina, ini kan perusahaan minyak nih, Sugi. Negatif. Coba kita lihat. Laporan keuangannya lama lagi. Udah nggak keluar soal Sugi, nggak keluar lagi nih, lama nggak rilis laporan keuangan ini. Sekarang net income-nya defisit, free cash flow-nya defisit, net current asset-nya pun defisit. Sekarang kita lihat, dia punya net current asset 58 miliar, artinya dana yang liquid ya. Utang jangka pendeknya aja hampir 2 triliun. Gimana ceritanya? Di kantong cuma ada 58 miliar, sedangkan utang jangka pendeknya 2 triliun kurang. Belum ditambah utang jangka panjang yang hampir 3 triliun. Kalau totalnya itu ada 4 triliun. Ada 4 triliun kan, utangnya 4 triliun setengah lah, kira-kira gitu ya. Ini nggak jelas nih siapa nyuruh beli gitu ya. Oke, satu lagi Rimo. Kalau tadi kan kita lihat Sugi udah disuspend udah lama banget itu. Ini Rimo juga aduh, sahamnya Beni Cokro nih. Dia juga nggak ngeluarin laporan keuangan loh. Itu masih Q3 2020. Udah parah nih. Net income ada, net income.
dia punya free cash flow. Tapi lihat neracanya. Uang cash di kantong 61 miliar lah katakanlah. Utang jangka pendeknya 5,5 triliun. Terus gimana ceritanya? 5,5 triliun betul. 1,5 triliun. Gimana bisa dia nutup? Nah ini kalau profit margin namun dia rugi kok. Dia untung dia. Banyak rekayasa lah di sini. Terus yang terakhir kalau nggak salah tadi udah 4 ya. Sekarang LCGP. Nah ini kok upside-nya tinggi ya, 2 kali lipat. Kita lihat dulu, jangan terlalu senang dulu. Kita lihat Q3 2021. Nggak sampai sih, ini kan tadi Q2, sorry. Ini baru di-update nya Q3. Nggak sampai sih, tapi tetap ada upside. 137, berarti ada upside sekitar berapa tuh? Sekitar 15 perak ya. Kira-kira ya, 16 perak lah gitu, 16 perak lebih. 20 lah, anggap 20 betul, 20 perak. Dia ekuitasnya positif, kuat. Net current assetnya 400 miliar, ini debt free sebetulnya. Oke, tetapi bukan berarti nilai wajarnya itu under value, itu selalu baik. Tunggu dulu, makanya lihat dulu rasionya. Rasionya kan nggak masuk akal tuh, 240%. Ini banyak rekayasa seperti ini. Working capital juga luar biasa, 10 kali kok. Debt equity kecil sekali, return equity-nya negatif karena dia net loss. Jadi coba kita lihat ke belakangnya ya. Ini ada data sih, kami ada data di sini ya. Kayak gini ya. Ini LCGP nih. Ya bagus kelihatannya nih. Ini Q2 ya. Q2. Nilai wajar tertingginya 280. Ada upside-nya. Tapi nggak berarti ada upside itu. Ini perusahaan bagus. Ini kan rugi terus nih. 2020 rugi. 2021 rugi. Iya kan? Jadi apa yang perlu diharapkan? Perusahaan masa sebuah dapen yang bertanggung jawab kepada pensiunnya para pegawai untuk jangka panjang, dia invest di perusahaan yang rugi. Memang nilai wajarnya under value, artinya murah. Cuma begini ya, kalau dia rugi, artinya dia mengandalkan uang cash yang ada di neraca kan. Ini 2 tahun rugi, nggak improve ini. Dan ini belum masukin laporan keuangan lagi. LCGP belum nih, coba. Ini apa nih? Ini perusahaan yang belum ngasih laporan keuangan nih. Ini apa ya? Kalau nggak salah ini apa nih? Efek ini kepada siapa nih? Ini tahun 2020. Ini Devi deh kalau nggak salah deh. Devi atau LCGP, LCGP nih kayaknya nih. Oke, jadi kalau kita lihat artikelnya dari CNBC, ini sebetulnya ada satu tanda kutip ini permainan, pencucian uang, korupsi, penggelapan. Karena dana pensiun, si pengelola dana pensiun sebetulnya nggak boleh ngambil perusahaan-perusahaan seperti ini. Paling tidak gini, kalau Anda lihat di sini ya, Anda lihat di sini, ini kan saya masuk ke Devi, marginnya berapa? 0. Ini marginnya 0 nih dia nih. Iya kan, margin 0. Coba kita lihat LCGP. Marginnya juga 0, Rimo. Margin 0. Jadi kenapa diambil? Arti ini 0 semua pasti. 0. Kenapa nggak ambil ASII, Astra Internasional 75%, BMRI,
berapa? 75% marginnya. Berarti kan parah ini. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.